105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sanga-Sanga. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Nindya Ristika. Tentunya di obrolan kutus-kutus setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 nanti nemenin kamu dengan obrolan yang bermanfaat tentunya. Dan Sobat Fox, hari ini tanggal 14 Juni diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Donor Darah Sedunia atau Blood Donor Day. Jadi hari donor darah sedunia ini pertama kali dicetuskan oleh WHO sejak tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia akan pentingnya donor darah dan produk darah yang aman untuk transfusi. Nah, peringatan ini juga sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para pendonor darah yang secara sukarela menyumbangkan darahnya. Seperti yang sudah ada di samping Anin, ada tamu spesial yang bakalan ngobrol sama Anin. Karena salah satu tamu ini udah rajin banget yang namanya ikut atau berpartisipasi dengan donor darah. Ada Mbak Debbie. Halo, selamat apa ini? Pagi. Malam. Oh, selamat malam dong. Segelap ini masa nggak malam? Kita kan harus semangatnya selalu pagi ya kan? Walaupun malam harus tetap semangat pagi. Betul, itu dia. Sekali. Ini yang aku lihat ya dari semua anggota tim Bako. Yang paling awet muda kelihatannya tuh Mbak Debbie loh. Loh, masa iya? Iya, Mbak Pije fresh dong. dong. Enggak, Mbak Pije galak. Ini kalau dengernya aku dijewer habis ini. Emang galak bener. Nggak diajak foto loh nanti. Nggak diajak foto loh. Dia albumnya tuh dipajang di rumahnya loh. Foto model aja kalah sama dia albumnya. Asli loh. Iya loh. Dia apa? Happy Salma. Lewat. Mbak, udah tahu nggak sebelumnya kalau hari ini tanggal 14 Juni diperingati tiap tahun sebagai Hari Donor Darah gitu? Akhirnya tahu karena kemarin cari pas baca-baca, oh ada ternyata hari donor darah sedunia. Ternyata ada gitu ya. Aku pikir selama ini ya udah gitu aja, coba PMI gitu aja, tapi nggak pernah kepikir bahwa ternyata ada ya Hari Donor Darah Sedunia, dan itu appreciate banget lah dikasih hari khusus, tanggal khusus untuk memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Jadi kemarin waktu aku ngobrol sama Mbak PJ, siapa ya di tim Bako yang cocok nih buat ngobrol di hari ini? Terus Mbak PJ ngomong, Mbak Debbie aja nih, rajin banget nih donor darah. Serajin apa sih? Kalau boleh tahu sesering apa gitu? Kalau donor darah itu kan ada waktunya ya, jadi nggak bisa kita sembarangan sewaktu-waktu donor darah. Jadi biasanya itu 3 bulan, 90 hari lah. 3 bulan sekali itu kita donor darah. Tapi bisa misalnya sangat kondisinya fit, terus ada sesuatu yang sangat urgent ya, bisa sih misalnya 2 bulan gitu bisa. 2 bulan itu sudah bisa donor darah, tapi lebih amannya kalau sudah 3 bulan. Baru kita, misalnya saya bulan ini Juni ya, donor darah, saya sebaiknya donor lagi bulan September, 6 kan? September. Juli, Agustus, September. Karena kalau misalnya terlalu cepat juga nggak bagus. Kualitas darah kita kan belum balik jumlahnya dengan normal, nanti didonorkan lagi malah berbahaya buat kesehatan kita sendiri. Oke, ini disclaimer ya Sobat Fox. Jadi Anin belum pernah sama sekali yang namanya donor darah karena punya riwayat darah rendah atau hipotensi. Oh gitu? Iya. Darahnya berapa biasanya? Apa tekanannya? Tekanannya biasanya paling banter ya, paling banter tuh 100, 90 biasanya, 90 100. 90 per 60. Oh ya, rendah sih. Pernah Dulu waktu aku hipotensi. Oh iya? Jadi aku pertama kali donor darah itu kelas 3 SMA. Oh. Di sekolahan. Jadi waktu Sekitar kelas 3 SMA sekitar 1 tahun yang lalu. Ya, 1,5 lah. Oke. 1 dasawarsa. Lebih. Baik. Oke. Waktu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA waktu itu ada kayak lustrum sekolah gitu. Oh iya. Lustrum, terus ada kegiatan donor darah untuk siswa dan guru gitu kan, dan para alumni. Terus diajakinnya itu sebenarnya sama petugas PMI-nya. Ayo Mbak donor. Terus saya bilang, aduh saya tuh belum pernah donor Pak. Terus nanti kalau aku pingsan gimana kalau darahnya diambil gitu. Kamu gendong ya Pak gitu. Kan banyak ya, itu kan berapa sih, 250 cc apa berapa gitu kan, satu kantong itu iya. Oke. Terus habis itu nggak apa-apa, terus aduh saya nggak berani Pak, nggak berani. Tapi kok ya namanya masih anak SMA ya, melihat teman-teman yang pada donor, kok habis donor kok dikasih
susu, dikasih Indomie, dikasih pakai telur. Aduh, tertarik nih aku. Dikasih snack-snack ya? Kan hemat uang jajan ya. Akhirnya tertarik lah. Tertariknya karena Bapak PM itu bilang lebih baik donor darah daripada suatu hari ditransfusi darah. Oke. Terus akhirnya itu pertama kali donor darah. Kebetulan aku bukan tipe orang yang takut jarum suntik, jadi it's okay, nggak masalah kalau itu dengan jarum suntik yang gede banget itu aku nggak masalah. Akhirnya itu jadi babak pertama aku mulai donor, terus kuliah aku sempat berhenti nggak pernah donor karena mungkin karena bingung ya mau donor di mana ya, karena anak kuliahan kan. Di kampus pernah ada kegiatan donor darah tapi cuma sekali, habis itu nggak pernah. Nah udah mulai kerja mulai rutin lagi donor darah. 3 bulan, nggak mesti sih, kadang kalau lupa males nggak donor. Tapi kemarin sejak kasus pandemi pandemi itu kan orang itu kan banyak mendonorkan darah apresis untuk penyintas COVID ya. Jadi penyintas COVID yang sudah pernah COVID, terus ada pasien COVID yang butuh darah apresis. Nah itu kan mereka fokusnya orang-orang akan mendonorkan darah apresisnya. Jadi karena untuk membantu lah, kalau donor apresis itu waktu itu kalau nggak salah itu lebih cepat waktu pemulihannya. Jadi bisa kayaknya kalau nggak salah ya 2 minggu atau 3 minggu sekali bisa didonorkan darahnya. Tapi khusus yang apresis. Nah sehingga waktu itu pendonor reguler itu hilang karena kan jadi nggak bisa donor darah yang biasa. Betul. Padahal banyak juga kan pasien-pasien di rumah sakit yang tidak sakit COVID kan, yang juga membutuhkan darah. Misalnya kanker, operasi atau apa itu kan membutuhkan darah. Akhirnya waktu di COVID itu aku memutuskan untuk gimana caranya harus rutin donor darah. Jadi tapi memang kalau donor darah biasa tetap 3 bulan. Jadi aku dulu menyasarnya adalah buka di Instagramnya lupa ya aku namanya Blood Indonesia atau apa gitu. Aku langsung menyasar di rumah sakit. Jadi kan biasanya pengumuman nih Sarjito membutuhkan darah golongan apa, benar. berapa orang, ada satu pasien ada ini satu, ya. Biasanya aku langsung nyasarnya ke sana, aku nggak ke PMI lagi, langsung ke sana. Langsung ke pasien gitu loh. Supaya karena tahu lah kebutuhan darah pada saat pandemi itu whole blood itu sangat minim karena pendonornya lebih fokus untuk mendonorkan darah untuk para pasien COVID. Itu tadi pengalaman yang diceritakan sama Mbak Debbie ya, tentunya banyak lika-likunya. Sampai akhirnya pengen konsisten donor darah terus, akhirnya inisiatif sendiri nyari. Biasanya orang-orang minta tolong nih nyari-nyari kan. Siapa yang mau donorin? Ini malah pendonornya yang nyari. Luar biasa sekali ya Sobat Fox. Masih ada beberapa segmen lagi, nanti kita lanjut lagi obrolan tentang dari Hari Donor Darah Sedunia atau Global Donor Day Sobat Fox. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika dan juga Mbak Debbie Sobat Fox, yang kita tadi sudah ngobrolin tentang donor darah dan memang konsisten sekali ya sejak kuliah. Setelah kuliah, sejak kerja. Berarti dari tahun paling 2010 sampai sekarang. Kurang lebih 14 tahun konsisten tiap 3 bulan sekali. Wow, keren banget. Mudah-mudahan sehat terus lah, biar kita bisa aja donor terus. Yang sehat kadang kita sebagai manusia yang sehat tuh kadang nggak kepikiran gitu, kayak mau donor darah tapi takut nanti kita lemas gitu. Kadang ada muncul rasa iba untuk pasiennya gitu, kayak yang kasihan ya dia kalau nggak dapat darah gimana gitu. Tapi kalau zaman dulu memang ada sedikit perbedaan dengan sekarang. Kalau dulu ada aturan, bukan ada aturan, dulu tuh diperbolehkan golongan darah O bisa ke semuanya darah. Kalau sekarang nggak bisa. Dulu AB juga bisa menerima
Semua darah. Semua darah. Sekarang nggak bisa. O untuk O, A untuk AB, untuk B, AB untuk AB. Dan kadang kita juga yang susah itu kalau golongan darah O itu banyak, golongan darah A lumayan banyak. O lah ya paling banyak di Indonesia. A, B itu masih lumayan banyak. Tapi yang paling jarang itu AB. Oh, oke. AB itu jarang. Jadi aku kadang-kadang kalau tahu temenku golongan darahnya AB, mbok donor toh Oke. ke PMI gitu. Karena kalau sering update informasi data darah di PMI itu AB itu sering nggak ada gitu loh. Padahal ya pasti ada orang yang butuh juga golongan darah AB gitu kan. Itu susah. Terus resus juga. Jadi iya, resus benar. kan Indonesia. Kalau Asia sih rata-rata resusnya positif plus. Iya. Kalau orang Eropa ya kayak Amerika gitu yang bule-bule itu rata-rata negatif minus. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga orang Indonesia ada yang resus negatif gitu. Iya. Nah, itu juga susah dan biasanya sih kalau ngobrol sama beberapa temen yang kebetulan mungkin punya pasangan yang dari luar ya, dari bule gitu, kebetulan juga ternyata orang-orang bule itu juga yang tinggal di Indonesia juga punya komunitas pendonor darah. Jadi untuk membantu yang mencari resus negatif, karena resus negatif jarang banget loh di Asia, apalagi di Indonesia ya jarang banget karena semua rata-rata memang resus positif. Kalau resus negatif jarang. Jadi kalau aku sering misalnya teman-teman itu ayolah donor terus dicek dulu lah minimal resusnya apa, golongan darahnya apa. Terus kalau resusnya negatif, kalau bisa tuh donor lah, kasihan kan, karena kalau cari darah tuh ya benar-benar susah-susah gampang mau golongannya misalnya golongan darah O banyak. Tapi juga kadang ya susah-susah gampang juga cari darah itu kan. Bener. PR banget. Apalagi kalau misalnya ada kayak di beberapa rumah sakit seperti kalau di Jogja itu di Sarjito, itu mereka tidak menerima ketika pasien butuh darah, itu mereka tidak bisa mengambil di PMI karena mereka punya PMI khusus, PMI yang berada di dalam rumah sakit. Jadi kita harus donor langsung sana mungkin supaya darahnya fresh. Jadi harus langsung donor ke sana. Dan bisa lebih terpantau dan ceknya juga bisa lebih detail lagi ya. Betul. Kayak tadi terkait dengan resus, kemudian jenis golongan darahnya apa. Karena memang ternyata di Indonesia juga yang golongan darah AB apalagi resus yang negatif yang minus itu sangat jarang sekali. Ini baru ilmu baru ya sebenarnya. Aku juga baru tahu ternyata resus juga ikut diperhitungkan gitu. Setahu aku resus ini akan sangat berguna itu pada saat ibu hamil yang sedang mengandung gitu, biasanya dicek dulu golongan darahnya segala macam, resusnya juga gitu. Dan kalau kita balik lagi ke donor darah nih, selain mungkin dicek di situ secara langsung resus, kemudian golongan darahnya apa itu, apa aja sih yang mungkin diperhatikan atau dicek dari pihak PMI-nya atau rumah sakitnya gitu, Mbak? Biasanya yang pertama itu tekanan darah. Tekanan darah itu ya berkisar di antara mungkin 90 paling bawah mungkin 90 atau 100 ya. Paling nggak boleh terlalu tinggi juga, jadi kayaknya 150 atau berapa, kalau udah di atas itu juga nggak boleh donor. Terus batas bawahnya itu kan biasanya normal itu kan 120 per 80 ya, di antara 70 sampai 100 mungkin, 70 sampai 90 mungkin. Kalau 100 itu kan yang tekanan darah yang garis batas bawahnya tinggi kan juga nggak boleh kan, nggak bagus juga kan. Itu. Terus yang kedua HB. Jadi kadang-kadang orang sudah lulus nih di tensinya, HB-nya nggak lulus. Dan HB ini paling banyak ditemuin, HB itu minimal 12,5. Kurang dari itu tidak boleh. Misalnya 12 gitu nggak boleh. Terus HB itu berkaitan dengan biasanya kurang istirahat, habis begadang. Jadi biasanya kalau begitu HB-nya rendah, tadi malam begadang ya? Ditanya gitu pasti. Terus bisa juga kurang asupan sayur dan buah. Itu juga ngaruh banget ke HB kita. Nah itu, jadi dua itu, tensi dan HB. Itu yang paling utama.
Terus berat badan itu Oh iya. yes. Oh, ada berat baru badan tahu. minimal, ada berat badan minimalnya. Oke. Berat badan minimalnya itu kemarin aku baca di beberapa PMI di Jakarta itu mereka pakai minimal 45, tapi kalau yang biasa aku donor di daerah DIY ya, itu rata-rata minimal 50 kilo. Oke. Jadi kalau untuk aman ya minimal 50 kilo lah. Minimal 50 kilo berat badannya, terus aku pernah ditanya PJ kalau tatoan boleh nggak sih katanya. Karena kan itu sensitif ya, tato yang kayak gitu kan juga pasti berhubungan dengan darah kan. Boleh selama bukan tato baru gitu. Kayaknya ada masa berapa bulan setelah tato baru boleh donor gitu. Bisa juga. Terus nanti kan kita juga harus ngisi formulir dari PMI, banyak banget lah pertanyaannya itu, ada berapa pertanyaan kayak kita mau ujian itulah. Ternyata prosesnya panjang ya, nggak yang sesimpel langsung diambil gitu. Nanti di situ ada ya, terus biasanya juga sebaiknya tidak konsumsi obat-obatan kayak apapun. Terus alkohol mungkin juga ya. Alkohol juga enggak boleh. Terus sama sarapan. Jadi kalau misalnya makan. Jadi kalau dulu di 10 tahun yang lalu itu teman-teman kalau donor, temanku kalau pada donor nggak bisa, itu langsung ke kantin makan dulu. Biar naikin darah atau naikin HB gitu loh. Oke. Sekarang ternyata nggak bisa. Kemarin soalnya yang terakhir aku donor ditanyain, Mbak sudah sarapan? Terus aku bingung. Kenapa ya ditanyain? Biasanya nggak ditanyain sarapan, aku betul. Udah, kapan? Barusan. Aku, nggak bisa. Harus 2 jam. Jedanya harus 2 jam. Terus tapi aku bilang gini, tapi saya sarapannya buah. Aku, kalau sarapannya buah boleh. Dia bilang. Kalau sarapan berat, jeda 2 jam baru boleh donor. Oh, berarti nasi gudeg, nasi uduk, nasi kuning, mie bubur ayam. bubur ayam. Nggak boleh ya Sobat Fox. Berarti yang sehat-sehat misalnya mungkin pisang. Iya, buah boleh. Oke, buah-buahan yang lainnya, sayur-sayuran tapi juga kalau boleh. mau makan itu nggak apa-apa, jedain aja 2 jam, baru nanti donor darah. Oh, berpengaruh juga ya? Berpengaruh ternyata banget. ya? Karena juga sekarang donor itu dicek juga kadar gula dalam darahnya. Kalau mungkin habis makan kan lonjakan gulanya langsung tinggi ya. Insulin. Lonjakan gulanya langsung tinggi. Itu juga nggak bisa. Bahaya kan. Oke. Ini baru banget ya, ilmu-ilmu baru ya. Kirain selama ini ya, Anin tuh Tinggal kiranya donor aja ya. cuman dites Tensi. doang. Darahnya golongannya apa? Udah selesai tensi langsung masuk gitu. Ternyata pertimbangannya banyak banget Sobat Fox ya. Iya. Jadi buat Sobat Fox mungkin yang penasaran lagi pengen donor darah, selama ini penasaran sih rasanya donor darah kayak gimana, syarat-syaratnya, cara-caranya seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. .3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali, and Sanga-Sanga masih di obrolan kutus-kutus barengan sama Nidia Ristika dan juga sama Mbak Debbie. Kalau tadi kita udah dapat ilmu baru ya Sobat Fox tentang donor darah. Itu ternyata harus memperhatikan yang namanya tensi, abis itu HB, terus abis itu nggak boleh konsumsi obat-obatan terlebih dahulu, terus alkohol juga nggak boleh, dan yang terakhir tadi ternyata gula darah. Iya. Sarapan makan kalau mau donor mau makan dulu dijedain dulu lah 2 jam. Minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Oke, ternyata gula darah tinggi juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Asam urat, kolesterol? Enggak sih, selama ini nggak ada. Oh, enggak ya?
Oh, berarti Anda dengan asam urat dan kolesterol. Enggak nih, soalnya ini pertanyaan kenapa Anin lontarkan, soalnya Anin punya kolesterol. Aman sih. Aman ya? Iya. Oh, oke. Saya sumbang semua kolesterol. Ayo donor. Siapa tahu kan dengan donor jadi kolesterolnya jadi baik ya. Karena beberapa bulan terakhir ini, waktu kan Anin beberapa waktu lalu ke THT. Waktu di tensi lumayan normal nih. Beberapa waktu lalu normal, 2 bulan terakhir inilah. Jadi kayak kepikiran, Happy pengen ya? deh tensi gitu. Tapi kan kalau untuk wanita gini, misalkan kita kan lagi period atau lagi menstruasi, itu apakah diperbolehkan? Atau Pada saat mens nggak boleh. pada saat mens nggak boleh? Jeda 10 hari. Oke. Pasca mens di jeda 10 hari? Iya. Kalau Baru sebelum mens kan kadang tidak bisa terprediksi ya. Kadang kan ada juga ya kan yang siklus mensnya tidak teratur kan ada juga ya. Itu memang kadang tidak terprediksi. Tapi mungkin kalau yang teratur sebaiknya seminggu sebelum mens lah. Paling maksimal ya. Jangan mendekati. Kalau mendekati itu kan memang darahnya sudah mau keluar ya. Iya, benar. Berarti dicari ya yang tanggalan yang paling jauh dari siklus mens. Dari siklus mens, Oke, ini di notes juga nih buat Sobat Fox yang mungkin kan cewek-cewek ya, penting banget. Kalau cowok mah bebas ya? Kalau cowok bebas. Mereka, nah yang cowok-cowok ini menurut saya lebih urgent loh untuk donor ya. Karena kan mereka tidak ada pembuangan darah ya. Maksudnya darah itu akan tetap ada di dalam tubuh mereka kan. Kamu jangan betul-betul kamu donor. Tahu tensi gitu. Oke. Kalau yang cowok lebih urgent. Lebih urgent karena supaya darah di dalam tubuh berganti yang baru berganti. Kalau diambil kan nanti dia akan tumbuh lagi darah yang baru kan. Kalau perempuan kan karena sudah ada siklus menstruasi ya. Tapi juga tetap bagus untuk donor. Jadi kalau menstruasi kan yang keluar darah kotor, ya kan? Oh iya, benar. Kalau kita donor kan yang diambil darah sehat kan? Darah segar ya? Iya, darah segar. Suci sih kalau Anin. Soalnya ini titisan. Oke, ternyata ini penting juga ya, mau perempuan, laki-laki semuanya bisa ya. Bisa. Untuk donor, cuman yang di notes tadi adalah jangan pada saat periode mens. Kurni, denger ya, donor darah Kurni. Oke, ketika donor darah yang diambil sejumlah berapa mili, misalkan 250 mili gitu. Setelah itu yang dirasakan apa sih? Kalau mungkin kita taunya yang dirasakan mungkin pada saat ditusuk jarum gitu. Nah, after donor darah gitu. Kalau apakah ada efek-efeknya gitu? Setelah donor itu setelah dicabut gitu ya jarum itu memang nanti akan ditanya bahkan pada saat darah diambil itu biasanya sama petugas PMI akan ditanya pusing nggak gitu, pusing nggak mbak gitu. Kalau nggak pusing lanjut, tapi nanti kalau pusing kebetulan nggak pernah pusing, jadi aku nggak tahu kalau pas pusing diapain ya mungkin. Dikasih teh hangat mungkin atau gimana ya. Nanti setelah dicabut juga nanti akan dibilang mbak jangan langsung turun dari tempat tidur ya. Tunggu dulu 5 menit baru nanti turun boleh pulang. Jadi untuk mengembalikan mungkin kan kadang-kadang ada ya orang ya diambil darahnya mungkin apalagi kalau yang orang-orang baru sekali 2 kali gitu kan masih kayak mindset ya diambil darahnya nanti aku pusing kan jadi pusing beneran, jadi lemas gitu kan. Jadi itu diminta untuk istirahat dulu. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau sudah biasa ya nggak ada, ya biasa aja. Cuman nanti malamnya itu tidurnya lebih nyenyak banget. Oh ya? Jadi kayak ngantukan gitu loh. Jadi tidurnya bisa lebih nyenyak, lebih berkualitas dibandingkan saat belum diambil darahnya. Bahkan kadang misalnya nih, aku misalnya 3 bulan udah dinotif nih sama PMI, udah saatnya donor gitu kan. So aku mau nantilah belum sempat gitu kan. Lama-lama karena udah terbiasa donor terus nggak donor, badannya nggak enak loh, beneran. Jadi kayak aduh kok kayaknya gimana sih, rasanya kayak berat atau apa gitu. Jadi akhirnya donor, nanti setelah donor udah enak fresh lagi. Berarti terakhir kali sejak hari ini kapan? Terakhir kali bulan ini Juni, April kayaknya. April, Mei, Juni, Juli nanti ya? Iya. Juli, kemarin aku hari Senin itu diminta untuk donor sama teman kantor karena ada yang butuh. Terus saya ngitung April, Mei, wah baru 1,5 bulan karena 19 April kan terakhir donor, terus Mei sampai 19 kan baru sebulan. Ini baru awal Juni kan? Iya. Terus aku bilang nggak berani mas
baru 1,5 bulan aku potong. Oke. Karena pernah memang nekat, jangan ditiru ya. Tapi ini perlu tak bagikan cerita ini Oke, supaya oke. supaya itu jadi pelajaran juga buat orang lain gitu kan. Jadi waktu beberapa bulan yang lalu, aku itu donor baru sebulan. Terus dihubungin sama teman kantor butuh darah A, Mbak. Aduh, baru donor, baru sebulan, aku butuh. Nggak apa-apa, Mbak, urgent banget, nggak ada lagi yang donor. Teman-teman kantor yang golongan darah A baru juga pada darah. Aduh, baru sebulan, nggak berani. Nggak apa-apa, Mbak, fit kan? Ya kalau fit. Aku butuh. Terusan, udah nggak apa-apa. Loh, nanti aku ini dong bohongin data, aku butuh. Oh, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ya udah, aku donor karena udahlah demi kemanusiaan aku Nyawa donor. kan, Donor lah aku. Ada tuh di lembar kertas yang pertanyaannya banyak banget kayak ujian itu. Itu terakhir donor berapa hari gitu. Apakah terakhir donor udah berapa sih? Kalau mereka biasanya nulisnya 60 hari. 60 hari donor, tak curhat. Tidak, kan harusnya sudah donor kan. Tidak. Jadi masih aman kan. Terus tensi ngecek, oh aman, HB aman. Ya udah aku donor. Cuman ternyata efeknya itu buat aku mungkin ya karena kita perempuan ya. Badannya hari donornya aman, besoknya aman, tapi besoknya tuh kayak mana sih nggak enak badannya ya, kayak Jadi lesu gitu. les-lesan gitu ya. Terus jadi kayak kekurangan darah. Kekurangan darah. Terus aku, waduh ini kayaknya kekurangan darah nih. Terus minum vitamin penambah darah. Ternyata efek berikutnya adalah aku nggak mens dong 2 bulan. 2 bulan. Ha-ha. Oh, wow. Karena harusnya mungkin kan sudah mau keluar mens, diambil nih darahnya kan. Iya, jatahnya diambil nih. Jatahnya diambil, akhirnya nggak mens. Ke pending. 2 bulan. Dan Oke. itu aku, aduh kok nggak mens nih 2 bulan. Terus habis itu, aduh lah, udahlah kapok, aku nggak mau lagi. Aku harus patuh gitu ya. Bahaya banget nih, nekat banget nih orang satu. Oke. Ternyata ngaruh banget Sobat Fox ya. Dan harus memperhatikan juga nih siklus donor darahnya. Iya. Kemudian siklus menstruasi Kalaupun mau juga. sangat urgent ya, paling nggak 60 hari lah. 60 hari itu sudah terlewati ya, boleh lah. Kalau sangat urgent, kondisi Iya, sangat urgent, ada yang butuh darah gitu. Tapi kalau mau yang reguler bukan karena untuk menolong, cuma karena mau donor aja ya, 90 hari aja itu udah ideal banget. Oke, kalau dari segi makanan, ada nggak sih yang diperhatikan gitu? Apa ya, biar nanti darahku makin banyak nih, atau produksi darahnya biar lebih cepet lagi Kalau gitu? kalau penambah darah itu mending kalau ke sayur-sayuran itu yang berwarna merah ya, kayak beet, Oh wortel, iya, kol merah. kol merah. Kalau buah ya Bayam. buah naga, ya kan? Warna darah. Karena sayur buah yang berwarna seperti darah ya memang itu fungsinya untuk menambah darah. Oh, Yes. bukan hiasan aja ya? Bukan hiasan, Bukan buat apik-apik kan doang. bukan untuk estetik gitu kan. Karena memang ada zatnya ya yang Iya, bisa untuk. Oh oke. Terus Kalau konsumsi sayur dan buahnya memang harus diperbanyak sebelum dan sesudahnya, memang untuk menambah darah itu bisa kembali normal lah ya. Oke. Menambah darahnya lagi. Kalau kebiasaan dari Mbak Debbie biasanya apa yang paling sering dikonsumsi gitu? Kebetulan aku itu karena ngejus ya, jadi setiap hari kan aku minum jus, jadinya ya Oh, iya? udah, jadi ya udah ngejus aja, mau apa aja yang tak jus gitu. Buah Cuman naga ya buah kalau naga udah persiapan gitu. mau donor darah, harus punya jus beet. Oh. Aku harus punya stok jus beet ya, Oke. itu nanti begitu di rumah minum jus beet udah gitu, karena supaya nggak usah beli yang merek-merek obat Iya. penambah darah, nggak usah lah. yang Natural aja. yang natural aja, yang ada di warung lah. Ya. Oke dan sobat-sobat, nanti kita lanjut lagi ya, masih ada satu segmen, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus.
Masih ngobrolin soal donor darah Sobat Fox, dia obrolan kutus-kutus barengan sama Mbak Debbie tentunya yang rajin banget tiap 3 bulan sekali. Aku juga baru tahu kalau ternyata tuh harus ada jangka waktunya 3 bulan sekali ya. Kalau misalnya Sobat Fox mau 1 tahun sekali boleh nggak? Boleh. Kurni tuh Mbak mau 20 tahun sekali. Aduh. Panjang ya siklusnya. Soalnya Kurni menstruasi juga. Oh iya. Ini kalau tadi kan kita udah ngobrolin cara atau makanan yang dikonsumsi biar nanti nggak lemas atau produksi darahnya biar lebih banyak lagi adalah dengan ngejus buah beet dan makan sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna merah yang Betul, atau berwarna ungu merahnya mendekati warna darah. Oke, selain itu ada nggak sih kayak tips-tips biar nanti misal yang sering donor darah ketika setelah donor darah terus pusing, rasa lemes, lesu, capek gitu. Biasanya yang dilakukan apa aja gitu? Kalau aku ya sebelumnya, aku tuh kemanapun jadi donor pun tiduran itu si botol kutus-kutus tuh selalu ada di sebelahku, gitu. Jadi aku sebelumnya udah baluran juga supaya kan juga kutus-kutus kan juga untuk menerapi tubuh ya supaya nggak kalau yang tensinya bisa kembali lebih stabil, HB juga lebih stabil. Apalagi kan kalau mau donor HB harus bagus kan tidur harus berkualitas. Jadi malam sebelum atau 3 hari sebelum donor, aku harus rajin banget tuh baluran lah ya, supaya tidurnya nyenyak, nggak begadang. Besok pas mau donor HB-nya bagus. Terus setelah donor, yang bekasan sini loh, kadang kan biru ya. Mau sesering apapun kita donor ya tetap biru lah, namanya juga kan masuk ke jarum ya kan, kan dilukai kan. Itu ya wajib tak balurin supaya biar nggak kemeng ya. Kalau orang bahasa Jawanya biar nggak kemeng dan birunya cepet hilang lah, biru-birunya itu kan. Terus ya baluran supaya juga nggak baluran di area wajib, biar nggak pusing, nggak lemes. Terus malam setelah donor baluran lagi biar tambah nyenyak tidurnya. Berarti lebih sering lagi ya balurannya. Besok paginya kan jadi lebih fresh, lebih fit gitu kan. Berarti baluran di area wajib Sobat Fox, mungkin Sobat Fox yang belum tahu area wajibnya di mana. Jadi sepanjang tulang belakang dari leher sampai dengan atas ini ya. Tulang ekor ya. Terus telapak kaki dan sela-sela jari kaki. Terus kalau mungkin mau tidur lebih nyenyak menjelang donor, bisa dibalurkan di belakang telinga karena belakang telinga ini titik rileksnya manusia. Jadi kalau kita balur sini tuh, kalau buat tidur enak banget lah. Misalnya kita juga lagi stres ya, kadang kan kita stres kan bisa apa aja ya. Kita balurin aja di belakang telinga. Stres serius banget. Waktu donor darah sebelum mengenal kutus-kutus dari kelas 3 SMA tentunya belum kenal kutus-kutus. Belum Aksara ada. Bali belum ada dong. juga kan. Belum ada juga kan. Babe udah lahir belum? Berarti loh ternyata. Sampai akhirnya pada saat sudah rajin kembali, rutin kembali untuk donor darah, mengenal yang namanya kutus-kutus Aksara Bali. Perbedaannya apa yang dirasakan di tubuh gitu? Lebih ini sih, kalau sejak pakai kutus-kutus jadi lebih fresh, terus lebih kalau nggak pakai kutus-kutus tuh sering nggak lolosnya loh aku donor. Jangan salah, sering nggak lolos. Udah masuk PMI, HB-nya biasanya. HB-nya drop di bawah. Kurang tidur. Ya memang dulu permasalahanku itu memang susah tidur. Insomnia parah. Insomnia yang mungkin juga dulu kebawa zaman kuliah. Begadang, tidur pagi, nugas gitu. Jadi ya sebelum kenal kutus-kutus tuh ya sering banget nggak lolos donor. Jadi nggak lolos donor itu tidak selalu lolos sih kan. Kayak kita seperti mau ujian. Memang lagi diuji. Tapi ketika kenal kutus-kutus lebih sering banyakan lolosnya sih. Lebih sering banyakan lolosnya. Karena semuanya stabil, imbang, lebih sehat, lebih fit. Tensi juga lebih stabil. Aku tuh dulu hipotensi juga. Dulu juga tekanan darahku 90/60. 80/50. Datang tuh ke udah nggak bisa bangun itu. 80/60. Datang ke PMI, Mbak, ini darahnya rendah banget loh. Emang nggak pusing? Enggak. Memang segitu, nggak bisa donor. Waduh. Padahal niatku kan sudah baik. Niatnya sudah baik, tapi kan kalian tubuhnya menolakku.
dibalas ganti, bukan kami yang menelan aku, kamu, tubuhmu. Setelah pakai kutus-kutus, aman. Tekanan darahku sekarang lebih banyak normal. 120 per 80, 110 per 80. Normal, lebih banyak normal. Jadi kadang aku tuh heran, kok bisa ya? Dulu tuh aku hipertensi parah, sampai dulu setiap bulan mamaku selalu beliin aku sate hati kambing untuk naikin Sama. tensiku. Bener. Tapi tetap aja nggak naik. Terus seneng sih bisa makan durian, bisa Iya benar, makan durian, makan daging-daging merah ya Iya, kan. Tapi aku paling suka yang koyornya. itu Padahal nggak bisa dong ya. Bukan tensinya yang naik, kolesterolnya yang naik. Iya sama dulu waktu dikasih konsumsi dianjurkan untuk makan makanan daging Daging yang merah. Terus pada akhirnya menggunakan kutus-kutus dan alhamdulillahnya bisa Alhamdulillahnya lebih bagus lebih bagus kondisi lagi. badannya. Nah ini kan sekarang udah ada dua produk ya yang dikeluarkan sama PT Kutus-Kutus Herbal. Ada Kutus-Kutus Aksara Bali sama ada Sanga-Sanga. Sanga-Sanga. Nah untuk yang Sanga-Sanganya sendiri nih, udah nyobain nggak Mbak Debbie? Kalau nyobain belum, tapi kemarin hari apa itu pas ada meeting dengan tim Bako, dikasih sampel, nyobain di sampel lah ya, sampel. Lebih enak sih. Lebih enak ya, lebih gimana sih, wanginya tuh beda aja ya, nggak jamu banget gitu ya. Terus Lebih kekinian gitu ya? terus hangat, lebih hangat. Jadi kalau menurut aku, Sanga-Sanga ini tuh kayak menjawab kebutuhan konsumen dan pertanyaan konsumen selama ini. Konsumen yang tidak suka kutus-kutus ya. Satu kan biasanya kalau konsumen yang sering aku tanyain, mereka sering komplain, kenapa sih kalau pakai kutus-kutus tuh nggak anget? Karena mindsetnya setiap pakai minyak itu kan anget. Iya. Kutus-kutus nggak anget. Walaupun udah dijelasin kalau pakai kutus-kutus tuh kalau nggak anget berarti tubuhnya sehat. Kalau nggak sehat baru deh dia terasa hangat. Terasa hangat. Oke. Tapi kan mindset konsumen tidak bisa ya kita semudah itu mengubah. Kayak nggak lega gitu kalau nggak pakai sesuatu yang anget kok gitu. Percuma Kok udah nggak ada pakai efeknya? Biasa netizen. Biasa netizen. Terus aroma kutus-kutus kan jamu banget ya. Iya. Nggak semua orang cocok. Padahal banyak sih yang pengen pakai kutus-kutus, tapi nggak cocok sama baunya, Iya. gitu kan. Ya, Sanga-Sanga itu kemarin pas aku coba, wah ini menjawab kebutuhan banget, kebutuhan konsumen banget gitu kan. Yang selama ini netizen yang pengen banget kayak gitu. Minyaknya anget, nah dirasain di gini ada hangat. Terus aromanya lebih segar, Iya. nggak jamu banget. Nah ini Sanga-Sanga nih yakin nih lebih mudah diterima kalau menurut aku. Akan lebih luas pasarnya dibandingkan kutus-kutus. Karena kalau kutus-kutus ya orangnya itu aja yang pakai kan. Tapi kalau Sanga-Sanga yang kemarin nggak suka kutus-kutus kan jadi lebih bisa menerima. Oke, itu dia Sobat Fox. Nanti kalau misalkan udah ready semua dari minyak Sanga-Sanga, kemudian ada yang Tanamilah Tanahmu versi Sanga-Sanga, dan juga ada Kaliku-Kaliku, ada sabunnya. Yang produk mana yang paling pengen banget dicobain pertama kali gitu, yang dirutinin gitu? Tanamilah tanahmu yang Sanga-Sanga. Tanamilah Tanahmu yang Sanga-Sanga. Untuk kesehatan kulit ya Sobat Fox ya. Jadi ada dua versi Sobat Fox. Ada yang versinya Sanga-Sanga sama yang ada versinya Kutus-Kutus Aksara Bali. Oke, kalau mungkin Sobat Fox pengen pre-order atau mungkin pengen dapetin Kutus-Kutus Aksara Bali, itu bisa kontak kemana nih Mbak? Bisa via WhatsApp aja. Kalau via Instagram takutnya slow respon. Jadi mendingan via WhatsApp aja ke nomor aku 0813 9204 7004. Oke. Kalau via WhatsApp fast respon. Kalau Instagramnya tadi? Kalau Instagramnya Miss Dep Kutus-Kutus. Miss Dep pakai B. Pakai B. Miss double S Dep double B Kutus-Kutus. Kutus-kutus. Oke, terakhir deh ini kasih satu pesan mungkin ya untuk Sobat Fox yang pengen coba donor darah gitu. Yang pengen coba donor darah. Jadi aku menyarankan memang ayolah kita donor darah. Bukan di luar sana tuh masih banyak banget orang yang butuh darah kita. Terus jangan sampai kita sekarang nggak mau donor darah cuma karena takut jarum suntik. Atau apa, takut nanti setelah afternya jangan-jangan pusing, lemes gitu. Tapi jangan sampai kita
baru mau donor ketika yang membutuhkan darah adalah keluarga kita sendiri. Oke. Atau diri kita sendiri malah yang butuh darah, Seperti tadi. menerima. Nah, jangan mending jadi pendonor Malah lebih daripada baik menjadi pendonor daripada penerima transfusi. wow, luar biasa sekali. Ya, jangan lupa juga untuk balur kutus-kutusnya ya. Wajib, Aksara kalau Bali. kutus-kutusnya wajib dibalur. Oke, terima kasih Mbak Debbie punya Thank insight you. baru, punya pandangan baru dan juga tentunya ilmu berdaging semua ya. Nggak kayak sama Mbak PJ, isinya ketawa aja semuanya. Tapi aku suka, aku sayang. Oh, jangan kapak-kapak main kesini lagi ya. Oke, Dan buat terima Sobat Fox kasih yang undangannya. terima kasih juga udah gabung tadi dan dengerin menyimak obrolan kutus-kutus kali ini. Kalau misalkan Sobat Fox kelewatan sama episode kali ini, bisa dilihat juga di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Jangan lupa di-share, di-subscribe, sama di-like, dan di apain lagi? Di komen. So, Warin pamit dulu. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sanga-Sanga. Bye! Bye!